12 TKJ 1 berprestasi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Qolim Nurul Arfi, SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Pegri Iulingi, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 86 Beru, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya mahasiswi PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2022 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam kesempatan ini pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 dengan materi syariat waris dalam Islam. Kelas 12 Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk lebih jelasnya praktek video pembelajaran yang saya lakukan, mohon saran masukan agar kedepannya saya lakukan lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini ya, kita biasakan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pancasila, dan doa. Nanti kita juga membacakan tadarus ya, dan akan dipimpin oleh ketua kelas. Saya persilahkan untuk menyanyikan Indonesia Raya. Teman-teman, marilah kita berdiri untuk menyanyikan Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
bizidna ilman nafi'ah warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pelajaran kita mulai ya, marilah kita membaca surat Alam Nasrah ya, Al-Insyirah. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Allahul azim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah ya. Ini semuanya masuk semua, ada yang izin hari ini? Oh ada, coba saya cek dulu ya absensinya ya. Ya. Adam Faros hadir? Oh hadir. Agustina Tri? Ahmad Daniel? Hadir. Ahmad Fauzi? Mana Ahmad Fauzi? Oh hadir ya. Alfi Damayanti? Hadir. Amanda Sasabila? Hadir. Anissa Prasasti Jessica? Hadir. Ananda Nur Rahman Santoso? Hadir. Bayu? Oh izin. Ya sebelum pelajaran saya mulai ya, kita di masyarakat ya sering menjumpai ya ada pembagian harta. Ada seseorang yang setelah meninggal dunia ya, di situ ada beberapa memiliki anak ya, suami atau istri. Lah, mereka itu pun juga nanti akan mendapatkan suatu harta ya, harta peninggalan dari orang yang meninggal. Lah itu ya. Setelah itu mungkin nggak mereka mendapatkan harta bagian? Mungkin ya, karena apa? Karena masih ada hubungan anggota keluarga, betul. Jadi apa yang saya ceritakan sedikit ini tadi, kira-kira kita membahas materi apa? Betul sekali. Biar lebih paham lagi, kita nanti saya tayangkan tentang PPT-nya ya. Tolong diperhatikan, nggih. Nah, nanti setelah itu nanti kita ada diskusi ya. Ya, tadi materi PPT kita ya tentang apa? Waris sesuai dengan syariat Islam. Dari kata waris sendiri itu apa sih artinya yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang pemberian harta warisan kepada ahli waris. Ada rukun-rukun tentang waris ya, yaitu apa saja? Orang yang pertama adalah orang yang meninggalkan harta warisan ya. Yang kedua adalah orang yang menerima harta warisan atau menjadi ahli waris. Yang ketiga harta. Nah, sebelum harta warisan kita berikan, apa hal-hal yang perlu kita berikan? Kita laksanakan, yaitu tentang betul, biaya pengurusan jenazah. Yang kedua adalah biaya tentang pembelian kain kafan. Apabila beliau meninggal memiliki hutang, berarti wajib untuk membayar hutang. Apabila beliau meninggal sudah kewajiban untuk zakat, beliau wajib untuk mengeluarkan zakat. Siapa nanti yang memberikan? Yaitu kepada ahli warisnya. Sebelum warisan itu dibagikan. Terus yang terakhir, apabila jenazah ini ya atau beliau ya sudah meninggal memiliki wasiat, itu harta yang diwariskan tidak boleh lebih ya, ketika memberikannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Ada hubungan waris itu ada beberapa ya, ada 4 ya. Yang pertama ada hubungan nasab atau keturunan, ayah, ibu ya, bapak atau anak ya, anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya. Terus yang kedua adalah hubungan pernikahan suami dan istri. Ini juga sama-sama juga memiliki hak ya untuk mendapatkan warisan.
Seumpama kalau suaminya meninggal berarti istri juga mendapatkan warisan, dan sebaliknya ketika istrinya meninggal suami juga akan mendapatkan. Nah, kalau dia memiliki anak nanti bagiannya juga ada ya, ditentukan di dalam Al-Quran, nanti kita bahas. Terus yang ketiga ada hubungan wala ya. Ini misalnya ada seseorang yang memerdekakan seorang budak ya. Terus dia dimerdekakan, dia memiliki harta warisan ya. Kalau dia meninggal tidak memiliki ahli waris, jadi wala ini seorang budak yang sudah dimerdekakan, hartanya itu bisa dibagikan kepada yang dulu memerdekakan, itu adalah wala. Terus yang keempat adalah hubungan keislaman. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau ada seseorang meninggal, dia tidak memiliki ahli waris ya, nggak memiliki anak, nggak memiliki istri, dia hidup sebatang kara, tapi dia sebagai miliarder ya, misalnya ya. Bagaimana Bu hartanya ini? Ya, hartanya itu harus diberikan kepada Baitul Mal ya. Biar lebih pahamnya lagi, biar tambah lagi seru ya kelas kita, biar tambah rame lagi, kita buat kelompok. Nanti setiap masing-masing kelompok ya silahkan maju ya untuk mempresentasikan. Nanti kelompok yang lain yang tidak maju ya saya persilahkan untuk bertanya. Bu, pertanyaan mengerjakannya di mana? Oh iya, mengerjakannya kemarin saya suruh untuk membawa kertas? Manila ya. Bawa semua ya. Bawa ya, itu bisa digunakan. Wah ini ya bagus ya, nanti dipresentasikan yang maksimal ya. Kalau sudah saya persilahkan kelompok 1 ya untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang syariat waris dalam Islam. Yang pertama, pengertian dan hukum mawaris. Secara istilah, mawaris adalah hal berpindahnya hak dan kewajiban terkait kekayaan orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Dan secara bahasa, mawaris secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab miras, artinya berpindah sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dalil mawaris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa. Yang artinya bagi orang laki-laki juga ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan. Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 7. Orang-orang yang menerima harta warisan. Orang-orang yang menerima harta warisan yaitu yang memiliki nasab, kedua memiliki ikatan pernikahan, yang ketiga memiliki ikatan wala, yang keempat memiliki hubungan keislaman. Rukun syariat mawaris, rukun dan syarat mawaris. Rukun waris: 1. Orang yang meninggal dunia atau meninggalkan harta warisan. 2. Orang yang menerima harta warisan. 3. Orang yang ditinggalkan. Selanjutnya, harta benda yang sebelum diwariskan. Biaya pengurusan jenazah, biaya perawatan waktu sakit, biaya membayar hutang, membayar zakat apabila mencapai nisab, melaksanakan wasiat yang ketentuannya tidak lebih sepertiga dari harta warisan. Selanjutnya, syarat-syarat pewarisan. A. Meninggalnya mewaris. B. Ahli waris masih hidup saat mewaris meninggal. C. Tidak ada penghalang untuk saling mewarisi. Selanjutnya, penghalang untuk mewarisi. Yang pertama, membunuh. Yang kedua, berbeda agama. Yang ketiga, perbudakan. Ya, yang lainnya bisa siapkan pertanyaan. Ya. Dari kami ada yang tanyakan. Dalam mawaris itu ada penghalangnya ya? Ada. Tolong disebutkan. Membunuh, berbeda agama.
Untuk kelompok selanjutnya bisa memberikan pertanyaan atau yang lainnya boleh untuk menanggapi ya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Arif Tegasin dari kelompok 1. Ya. Apa yang dimaksud mawaris? Secara bahasa, mawaris berasal dari kata bahasa Arab yaitu miraat, artinya perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Mungkin dari Adam tentang pengertian dari waris tadi ya bisa mungkin disimpulkan. Karena hak waris itu harta yang akan diwariskan atau diteruskan. Jadi dalam pembagian harta itu harus adil sesuai dengan aturan Islam, dan di undang-undang juga sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bagus ya jawabannya ya. Beri kita berikan aplaus ya. Nah, bagus. Jadi nggak ada tanyakan lagi mungkin? Bisa ditanyakan? Kalau tidak berarti kita lanjut ke kelompok 2. Ya. Bisa ditutup ya untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mm-mm. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, kalau kita mengucapkan salam kan hukumnya apa? Sunnah. Mengucapnya hukumnya wajib. Jadi harus semangat. Ya, silahkan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hukum warisan adat dalam Islam dan hikmahnya. Oke, mohon maaf ya, agak grogi soalnya. Soalnya ini semuanya orang pintar. Monggo dari sebelah sana. Hukum waris adat 1. Ahli waris adalah orang yang paling dekat dengan mewaris. Dengan demikian, anak merupakan ahli waris yang pertama dan utama. 2. Dalam masyarakat patrilineal, laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada wanita. 3. Dalam masyarakat matrilineal, wanita mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki. Dalam masyarakat parental, warisan dibagi rata kepada semua anak berdasarkan persamaan hak. Anak angkat dianggap sebagai anak. Dulu enggak pertanyaan enggak tentang hikmah. Nah, coba tanya nanti ya dari barisan sini. Hikmah Coba mawaris. tanya. 1. Boleh cari pertanyaan di sini. Menghilangkan sikap serakah sama serta menyadari bahwa orang lain juga mempunyai hak atau Nah, bagian. boleh. Nah, bisa nanti ditanyakan ya, Ndek ya. 2. Menghindari persengketaan dan konflik. 3. Menjaga harta anak yatim. Mencegah terjadinya pengambilan harta yang orang lain secara tidak halal. 5. Menumbuhkan ikatan persaudaraan berdasarkan ikatan persaudaraan. Sekian dari penjelasan kami. Ada yang tanya? Kelompok 2. Oh ya. Perkenalkan saya Ani dari kelompok 2. Saya mau bertanya tentang menentukan ahli waris dilakukan dengan utusan sebagai apa? Sebagai apa saja? Tolong disebutkan. Perkenalkan, nama saya Jessi dari perwakilan kelompok 2. Ya. Saya mau bertanya, antara hukum waris adat dan hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan. Mungkin boleh disebutkan. Hukum Islam terdapat perbedaan sama persamaan. Nah, nomor 1, sebagian hukum adat menetapkan bahwa laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Yang kedua, pembagian warisan dilakukan setelah mewaris meninggal dunia. Yang ketiga, pembagian warisan dilakukan setelah semua tanggungan mewaris dipenuhi. Sedangkan perbedaan hukum adat dan hukum Islam sebagai berikut.
Yang pertama, menurut hukum adat, anak angkat mendapat warisan, sedangkan dalam hukum Islam, anak angkat tidak mendapat warisan. Yang kedua, dalam masyarakat matrilineal, perempuan mendapat bagian lebih banyak daripada laki-laki, sedangkan dalam hukum Islam, laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan. Yang ketiga, dalam masyarakat parental, perempuan mendapat bagian yang sama dengan laki-laki, sedangkan dalam hukum Islam, laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan. Sekian bagaimana? Terima kasih jawabannya. Alhamdulillah. Baik, dari kelompok kami mohon maaf bila kami tidak salah kata atau yang kurang baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang semangat ya. Silahkan duduk. Saya minta tolong 4 anak maju ke depan ya. Laki-laki 2, yang perempuan 2. Silahkan maju ya. Ini Bu Khalim mau menggambarkan ya untuk bagian-bagian mendapatkan warisan ya. Nanti saya kasih tentang contoh soal ya. Di sini Bu Khalim ada contoh kasus ya. Ada seorang suami meninggal dunia, harta warisannya senilai berapa? 100, silahkan di sini ya saya bacakan. 180 juta. Biar lebih paham ya, coba untuk kasus ini ya, untuk soal ini ya, karena tadi kasusnya adalah seorang suami ya meninggal, jadi dia tidak mendapatkan 1/4 ya, dia meninggal. Jadi untuk bagiannya ayah berapa, anak laki-laki berapa, istri berapa. Siapa kelas ini yang bisa untuk menjawab ya, angkat tangan. Siapa ya? Oh ya, silahkan Ananda ya, Ananda Nur Rahman, silahkan untuk maju ya, untuk mengerjakan. Bawa spidol hitam ya. Nah ya, kita ulas sedikit ya. Coba betul atau salah. Jadi ya, seorang suami meninggal dunia, harta warisannya senilai 180 juta. Ahli warisnya terdiri dari atas seorang istri, ayah, dan seorang anak laki-laki. Berapakah bagiannya masing-masing? Berarti betul ya, istri mendapatkan 1/8 ya. Nah, ayah mendapatkan 1/6, anak laki-laki menjadi asoba. Kita kasih aplaus ya. Jadi itu catatannya dibuka semua ya. Di situ akan mendapatkan bagiannya. Lah. Masih semangat? Masih ya. 12 TKJ 1 berprestasi. Yes. SMK bisa. Masih semangat ya.
Jadi itu tadi ya untuk evaluasi. Sebelum kita sampai situ ya, di sini ada pengerjaan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi untuk mengevaluasi dari apa yang mulai awal sampai tadi untuk mengerjakan soal-soal, ini bisa dikerjakan dulu ya. LKPD-nya seperti ini tentang bab waris ya. Nah, dikerjakan dulu. Saya kasih satu-satu, langsung dikerjakan. Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan ya. Dikumpulkan lagi, jangan lupa dikasih nama dan nomor absen ya, biar tidak tertukar dengan temennya. Kalau sudah, ketua kelas bisa dikumpulkan ya, dikoordinir. Ya, setelah mengerjakan LKPD ya, sebelum saya mengakhiri pelajaran, saya mau perlu refleksi sebentar ya. Untuk materi kita tadi ya, pengertian kita sudah tahu. Coba kelas ini siapa yang hafal tentang dalil bab waris? Yaitu surat apa, ada yang tahu? Surat An-Nisa ayat 7. Ayo siapa? Coba angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban yang artinya bagi laki-laki adalah bagian dari harta peninggalan orang tua dan bagi perempuan pula juga ada bagiannya. Quran surat An-Nisa ayat 7. Beri oplas ya. Hafal ya, Alfi Damiati hafal ya. Bagus ya. Sebelum refleksi, coba saya kasih satu pertanyaan, satu saja ya. Siapa yang bisa langsung angkat tangan, nanti dapat nilai lagi plus dari Bu Khalim. Kenapa ya bagian warisan laki-laki itu lebih banyak daripada bagian perempuan? Karena apa? Siapa yang bisa ya angkat tangan? Saya. Oh ya, boleh, silahkan. Iya, berdiri. Jadi warisan laki-laki itu lebih banyak karena laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, menafkahi dirinya, keluarganya, istrinya, anaknya, dan ayahnya. Ya, betul ya jawabannya ya, karena seorang suami ya atau laki-laki itu memiliki, silakan duduk, memiliki tanggung jawab yang lebih daripada perempuan. Jadi perbandingannya 2:1 lah, seperti itu. Ya, terakhir untuk evaluasi ya. Coba perwakilan dari kelas sampean ya. Mungkin ada ditanyakan sebelum kita untuk evaluasi? Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Oh, berarti semuanya sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Berarti ada satu kelas ini yang bisa untuk mewakili untuk memberikan apa? Evaluasi ya. Apa yang saya paparkan mulai dari pengertian ya dan pembagian sampai ke hikmah. Siapa yang angkat tangan? Adam Faros, silahkan Adam. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya karena hak waris itu harta yang diwariskan atau diteruskan. Jadi dalam pembagian itu harus adil sesuai dengan aturan Islam. Dan di undang-undang juga sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ya. Jadi kita tidak boleh sumpah hati dalam warisan. Ya, betul ya, jawab itu ya untuk kesimpulannya. Beri oplas lagi ya. Ya, alhamdulillah kelas 12 TKJ 1 ya, semua sudah paham semua. Kalau nggak ada ditanyakan ya, untuk ketua kelas coba kita tutup dengan bacaan doa ya, doa untuk tutup majelis. Kita doa bersama-sama. Marilah teman-teman kita doa bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian dari Bu Khalim ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.